Pada saat tiba di Palestina, Dajjal sendiri tidak tahu kalau ajalnya sudah dekat. Maka dia pun akhirnya berdemo di sana, menganggap dia punya sebuah kerajaan sampai di daerah Palestina. Tepatnya sekarang Israel. Direbut wilayah itu oleh Israel tanpa mereka sadari. Dalil-dalil wahyu menuntun mereka ke situ. Ada sebuah kota namanya kota Babulut. Di Israel itu kota itu ada. Saya pernah lihat cuplikannya. Termasuk kota yang diidolakan di dalam negeri Israel sendiri namanya Babulut. Subhanallah, hadis menyebutkan nama Babulut. Hadis Nabi SAW dari 1400 tahun yang lalu mengatakan nanti Dajjal akan berkumpul di sebuah wilayah namanya Babulut di Syam. Maksudnya di Palestina, Israel sekarang. Ada kota Babulut dan orang Yahudi sekarang lagi gencar membangun kota itu dan dianggap kota favoritnya Israel. Dajjal akan masuk ke sana dan berkurung diri. Keluar dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, dan dia dari turunan Nabi SAW juga. Kata Nabi SAW, akan keluar nanti seseorang dari kota Madinah, dari keturunanku yang namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah. Juga sama posternya, parasnya seperti aku, sama dengan Nabi SAW, persis alisnya, rambutnya, kulitnya dari turunan Nabi SAW, tapi dari asli kota Madinah. Sebagian ulama hadis mengatakan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu ajmain, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Tentu tidak mungkin ada orang yang sama dengan akhlak Nabi SAW. Allah mengubah dia dalam sehari semalam. Tiba-tiba berubah menjadi orang baik dalam sehari semalam. Jadi orang faham agama. Orang-orang pun akan datang kepadanya dari masyarakat Madinah berkata, engkau adalah turunan Rasulullah SAW, pimpinlah kami berperang melawan Dajjal. Engkau adalah turunan Rasulullah SAW, pimpinlah kami berperang melawan Dajjal. Maka dia pun menolak. Dia menolak awalnya, kemudian dia menuju ke Mekah diikutin dengan 300 orang pertama dari kota Madinah. Sampai di Mekah, setelah selesai dia tawaf, maka seluruh muslimin menunjuknya sambil mengatakan engkau harus memimpin kami. Dan orang ini punya julukan Mahdi, dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Setelah Dajjal keluar, buat kerusakan di muka bumi tadi selama 40 hari itu atau setahun lebih. Kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat kedua pada saat dia sudah tiba di kota Babulut di Israel. Keluarlah si Mahdi ini. Pada saat dia tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin. Tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baydha namanya, kota putih yang ada menara putihnya, dan itu sekarang di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya. Pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat besar yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa AS. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Sahih semuanya, dikatakan Isa AS akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air, dan semua muslimin waktu itu menyaksikan. Dan ini wahyu, penyampaian, pasti terjadi. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa, dan mereka sudah tahu ini masanya turunnya, keluarnya Dajjal. Mahdi sudah ada, mereka tahu akan turun Isa. Sudah ada informasi seperti yang disampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu multi muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Maka Isa pun alaihissalam waktu itu dipersilakan oleh Mahdi untuk jadi imam, maka dia pun mengatakan tidak, imam dari kalangan kalian. Dan kata Nabi SAW, ini kemudian bagi umat ini karena Nabi sholat di belakang umat ini. Semestinya kalau ada Nabi pasti Nabi jadi imam, tidak mungkin digantikan oleh manusia biasa. Tapi waktu itu Imam Mahdi menjadi imam dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Perlu anda tahu juga hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau Musa dan Isa hidup di zaman aku sudah diutus, niscaya keduanya akan jadi pengikutku. Jadi memang kena kebenaran agama ini dibawa oleh Nabi SAW. Sholatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. 3 tanda-tanda kiamat sekaligus terjadi. Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Babulut. Kemudian orang-orang Yahudi tidak kenal, tidak tahu Nabi Isa, tidak tahu tentang itu Mahdi. Mereka belum tahu ini. Mereka berbangga-bangga saja. Lalu mereka berkata kepada Dajjal, ada pasukan, segelintir pasukan yang mau menyerang kita. Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang. Mereka tidak akan mampu melawan kita karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihissalam, dia lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Lalu Isa alaihissalam mengejarnya mengatakan, wahai musuh Allah, saatnya kau akan menemui ajalmu. Itu ditusuklah dengan tombak emas di antara dua matanya, maksudnya di dahinya, ditusuk oleh Isa alaihissalam dan matilah Dajjal.
Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah, beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat mati. Maka seluruh pengikut Dajjal dari kaum Yahudi akan bersebaran sembunyi di bawah batu dan pohon, di atas batu dan di bawah pohon. Semuanya batu dan pohon itu akan berbicara kepada setiap pasukan mujahidin, berkata, wahai muslim, ini Yahudi di atas saya atau di bawah saya. Batu bilang ini Yahudi yang sembunyi, yang pohon mengatakan, wahai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka dibunuhlah orang-orang Yahudi tersebut yang menjadi pengikut Dajjal oleh kaum muslimin, kecuali satu pohon, namanya pohon Garqad. Dan apakah Bapak Ibu sudah tahu, sekarang pemerintah Israel besar-besaran menanam pohon itu. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih, kata Nabi SAW, Islam akan masuk ke setiap rumah dengan kemuliaan atau terhina. Nggak ada lagi penolakan terhadap Islam. Itu hadis sahih. Maka Nabi Isa AS memimpin pada saat itu, disebutkan dalam hadis, 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Kata Nabi SAW, bagaimana awal umat ini bisa sesat sementara aku yang pimpin, dan bagaimana akhir umat ini bisa sesat sementara yang pimpin mereka Isa, dengan menjalankan hukum-hukumku. Dari Nabi Isa AS nanti menerapkan Al-Quran seperti yang kita lakukan, sholat, segala ini sudah selesai, dikerjakan semua. Dalam hadis lain dikatakan Isa alaihissalam akan menghancurkan semua salib, membunuh semua babi. Nggak ada seekor babi pun hidup di muka bumi pada saat itu, semua salib dihancurkan, dan yang menjadi tidak ada agama lain. Semua Nasrani, Yahudi, Hindu, agama apa saja habis semuanya. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi muslim. Pada saat tiba di Palestina, Dajjal sendiri tidak tahu kalau ajalnya sudah dekat. Maka dia pun akhirnya berdemo di sana, menganggap dia punya sebuah kerajaan sampai di daerah Palestina. Tepatnya sekarang Israel. Direbut wilayah itu oleh Israel tanpa mereka sadari. Dalil-dalil wahyu menuntun mereka ke situ. Ada sebuah kota namanya kota Babulut. Di Israel itu kota itu ada. Saya pernah lihat cuplikannya. Termasuk kota yang diidolakan di dalam negeri Israel sendiri namanya Babulut. Subhanallah, hadis menyebutkan nama Babulut. Hadis Nabi SAW dari 1400 tahun yang lalu mengatakan, nanti Dajjal akan berkumpul di sebuah wilayah namanya Babulut di Syam. Maksudnya di Palestina, Israel sekarang. Ada kota Babulut, dan orang Yahudi sekarang lagi gencar membangun kota itu dan dianggap kota favoritnya Israel. Dajjal akan masuk ke sana dan berkurung diri. Keluar dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, dan dia dari turunan Nabi SAW juga. Kata Nabi SAW, akan keluar nanti seseorang dari kota Madinah, dari keturunanku, yang namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah. Juga sama posternya, parasnya seperti aku, sama dengan Nabi SAW, persis alisnya, rambutnya, kulitnya, dari turunan Nabi SAW, tapi dari asli kota Madinah. Sebagian ulama hadis mengatakan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu ajmain, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Tentu tidak mungkin ada orang yang sama dengan akhlak Nabi SAW. Allah mengubah dia dalam sehari semalam. Tiba-tiba berubah menjadi orang baik dalam sehari semalam. Jadi orang faham agama. Orang-orang pun akan datang kepadanya dari masyarakat Madinah berkata, engkau adalah turunan Rasulullah SAW, pimpinlah kami berperang melawan Dajjal. Engkau adalah turunan Rasulullah SAW, pimpinlah kami berperang melawan Dajjal. Maka dia pun menolak. Dia menolak awalnya, kemudian dia menuju ke Mekah diikutin dengan 300 orang pertama dari kota Madinah. Sampai di Mekah, setelah selesai dia tawaf, maka seluruh muslimin menunjuknya sambil mengatakan, engkau harus memimpin kami. Dan orang ini punya julukan Mahdi, dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Setelah Dajjal keluar, buat kerusakan di muka bumi tadi selama 40 hari itu atau setahun lebih. Kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat kedua pada saat dia sudah tiba di kota Babulut di Israel. Keluarlah si Mahdi ini. Pada saat dia tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin. Tidak disebutkan jumlah pasukannya. Maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baydha namanya, kota putih yang ada menara putihnya, dan itu sekarang di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya. Pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat besar yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Sahih semuanya, dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air, dan semua muslimin waktu itu menyaksikan. Dan ini wahyu, penyampaian, pasti terjadi. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa, dan mereka sudah tahu ini masanya turunnya, keluarnya Dajjal. Mahdi sudah ada, mereka tahu akan turun Isa. Sudah ada informasi seperti yang disampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu multi muslimin zaman itu sudah tahu semua.
Maka Isa pun alaihissalam waktu itu dipersilakan oleh Mahdi untuk jadi imam, maka dia pun mengatakan tidak, imam dari kalangan kalian. Dan kata Nabi SAW, ini kemudian bagi umat ini karena Nabi sholat di belakang umat ini. Semestinya kalau ada Nabi pasti Nabi jadi imam, tidak mungkin digantikan oleh manusia biasa. Tapi waktu itu Imam Mahdi menjadi imam dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Perlu anda tahu juga hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau Musa dan Isa hidup di zaman aku sudah diutus, niscaya keduanya akan jadi pengikutku. Dari memang kena kebenaran agama ini dibawa oleh Nabi SAW. Sholatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. 3 tanda-tanda kiamat sekaligus terjadi. Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Babulut. Kemudian orang-orang Yahudi tidak kenal, tidak tahu Nabi Isa, tidak tahu tentang itu Mahdi. Mereka belum tahu ini. Mereka berbangga-bangga saja. Lalu mereka berkata kepada Dajjal, ada pasukan, segelintir pasukan yang mau menyerang kita. Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang. Mereka tidak akan mampu melawan kita, karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal paham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihissalam, dia lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Lalu Isa alaihissalam mengejarnya, mengatakan, wahai musuh Allah, saatnya kau akan menemui ajalmu. Ditusuklah dengan tombak emas di antara 2 matanya, maksudnya di dahinya, ditusuk oleh Isa alaihissalam dan matilah Dajjal. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah, beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat mati. Maka seluruh pengikut Dajjal dari kaum Yahudi akan bersebaran sembunyi di bawah batu dan pohon, di atas batu dan di bawah pohon. Semuanya batu dan pohon itu akan berbicara kepada setiap pasukan mujahidin, berkata, wahai muslim, ini Yahudi di atas saya atau di bawah saya. Batu bilang ini Yahudi yang sembunyi, yang pohon mengatakan, ya muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka dibunuhlah orang-orang Yahudi tersebut yang menjadi pengikut Dajjal oleh kaum muslimin, kecuali satu pohon, namanya pohon Garqad. Dan apakah Bapak Ibu sudah tahu, sekarang pemerintah Israel besar-besaran menanam pohon itu. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih, kata Nabi SAW, Islam akan masuk ke setiap rumah dengan kemuliaan atau terhina. Enggak ada lagi penolakan terhadap Islam. Itu hadis sahih. Maka Nabi Isa alaihissalam memimpin pada saat itu, disebutkan dalam hadis, 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Kata Nabi SAW, bagaimana awal umat ini bisa sesat sementara aku yang pimpin, dan bagaimana akhir umat ini bisa sesat sementara yang pimpin mereka Isa dengan menjalankan hukum-hukumku. Dari Nabi Isa alaihissalam nanti menerapkan Al-Quran seperti yang kita lakukan, sholat, segala ini sudah selesai, dikerjakan semua. Dalam hadis lain dikatakan Isa alaihissalam akan menghancurkan semua salib, membunuh semua babi. Nggak ada seekor babi pun hidup di muka bumi pada saat itu, semua salib dihancurkan. Dan yang menjadi tidak ada agama lain, semua Nasrani, Yahudi, Hindu, agama apa saja habis semuanya. Semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi muslim.